Banyak orang-orang yang nggak tahu ketika dia mengalami masalah, dia nggak tahu mau melapor kemana. Mau jumpa anggota dewan, ada satpam yang membatasi. Ya. Mau nanti berkoar-koar di medsos, nanti malah dikenakan undang-undang ITE. Jadi kadang-kadang kita bingung ya, ini maunya gimana sih gitu. Kita orang muda ini memiliki kreativitas. Tetapi dalam pergerakan kita butuh dana. Memang kendala seorang milenial itu adalah dana. Pemirsa Nawacita Politik TV, kembali ketemu dengan saya, Otto Lijebua, dalam acara Sekaranglah Waktunya. Di studio Nawacita TV hadir tamu saya pagi ini, Novita Gule. Selamat pagi Novita, apa kabar? Selamat pagi Bapak. Sehat-sehat? Sehat. Pak. Kapan datang dari Medan? Tanggal 20 kemarin. Tanggal 20 kemarin. Ya. Makasih. Pemirsa Nawacita Politik TV, Novita Gule ini seorang aktivis yang banyak bergerak di bidang sosial. Saya ada beberapa catatan tentang kegiatan Novita ini. Yang pertama, Novita ini sebagai Biro Ekonomi Kreatif saya PDI Perjuangan Banteng Muda Indonesia di Sumatera Utara, juga sebagai BSPN Badan Saksi Pemilu Nasional Provinsi Sumut, juga sebagai Sekretaris DPC HIMNI Kota Medan, juga sebagai Bendahara Wilayah ya. Dukung Ganjar Pranowo 8 atau DGP 8 Sumut ya, dan juga aktif di Biro Humas Komunitas Masyarakat Peduli Amal dan Kebajikan, dan ada beberapa lagi yang tidak perlu saya bacakan. Nah, saya mau diskusi dengan Novi karena sekarang Novita ini sebagai salah satu caleg DPRD Kota Medan, perempuan orang Nias yang ada di Kota Medan. Nah, Bu Novi, saya panggil Bu Novi atau Mbak Novi aja nih? Novi aja lah ya? Novi aja lah Pak, lebih nyaman. Novi, Ya. Kalau saya melihat latar belakangnya kan ini kan Novi ini kan aktivis ya, yang banyak bergerak di bidang sosial. Ya. Apa yang mendorong Novita terjun ke dunia politik praktis? Karena saya peduli Ya. pada masyarakat. Karena juga memang saya sedari dulu sebelum saya terjun di politik, saya memang sangat memperhatikan lingkungan. Ya. Terutama masyarakat, ibu-ibu, anak-anak yang butuh perhatian. Itu yang membuat saya, wah ini nggak bisa dibiarin. Saya jarang sekali melihat seorang wakil rakyat datang langsung menjumpai masyarakat yang memang benar-benar butuh perhatian. Kebanyakan sih yang saya lihat ini candaan semua atau settingan. Jadi saya rasa ini nggak betul ini. Baiknya memang kalau orang-orang yang berpolitik itu memang memiliki basic dari orang sosial. Ya. Nah, ketika berjuang di jalur aksi-aksi sosial, apa bedanya dengan berjuang menjadi anggota legislatif? Yang pertama itu saya bisa mendapatkan akses. Kalau menjadi anggota legislatif. Oke, akses seperti apa yang didapat? Saya bisa langsung berjumpa masyarakat dan saya bisa dengar langsung apa yang menjadi aspirasi mereka. Karena tipe-tipe saya ini saya juga paling tidak suka yang namanya perantara, melalui perantara. Ya. Jadi ketika saya mendapatkan case, ada masyarakat yang mengadu kepada saya, itu langsung saya tanggapi. Saya bahkan tidak ingin mengubah identitas saya, nomor handphone saya, supaya orang tetap mencari saya dengan nomor yang sama. Itu karena apa? Karena memang sebagai bentuk loyalitas saya dalam pelayanan dari dulu. Ya, Novita ini kan tinggalnya di Sumatera Utara ya? Ya. Lahirnya di Kota Medan. Lahir di Kota Medan ya? Yes. Oke. Jadi berarti sudah sudah banyak bergaul lah dengan masyarakat di Kota Medan. Sudah, Pak. Oke. Sudah cukup. Nah, apa harapan Novia sampai bisa terjun memilih ke partai politik dan sekarang ada di PDIP Perjuangan? Ya, saya ada dari PDI Perjuangan. Oke. Sebagai Bacalek Dapil 1 Kota Medan. Oke. Dan kenapa saya memilih untuk terjun di dunia politik? Karena menurut saya di sinilah wadah agar kita bisa berbenah, agar sebuah kota itu bisa berbenah dan masyarakat juga bisa langsung merasakan sebenarnya pemerintah itu sudah membantu, tapi mungkin mereka kurang sadar. Jadi kita juga perlu mengedukasi masyarakat tentang apa hal-hal yang sudah dilakukan. Selama ini kan miskomunikasi ya, miskomunikasi karena kurangnya perhatian mungkin. Kita sudah bantu kamu, tapi kamu tidak merasakan. Nah ini nanti dikira, aduh pemerintah nggak peduli sama saya. Padahal sebenarnya pemerintah sudah peduli. Nah, siapa perantara orang yang bisa menyampaikan itu, yang memberitahukan informasi itu kepada masyarakat? Kita, anggota legislatifnya. Seharusnya di situ perannya gitu loh. Kalau misalnya pun ada hal-hal yang bersifat menentang, protes, aspirasi yang ingin harus diperjuangkan, ya memang itulah tugas seorang anggota dewan, mendengarkan apa yang menjadi
aspirasi mereka, lalu kita bekerja sama dengan pemerintah untuk menyampaikan apa yang menjadi maksud tujuan mereka untuk daripada harus tabrakan seperti itu kan, kita kan nggak mau. Padahal sebenarnya misi menjadi seseorang yang untuk bisa duduk di parlemen itu adalah memang untuk tujuan dalam pekerjaannya itu adalah memang memperhatikan masyarakat. Selama ini saya sendiri merasa ini masih kurang. Kayaknya mesti ada saya dalam ini baru bisa. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini kan negara kan memberikan fasilitas juga dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang jumlah 30% perempuan dalam pemilu DPRD, DPD dan juga DPR RI. Nah, melihat angka 30% yang telah diberikan oleh negara sekarang kepada perempuan untuk terjun aktif dalam politik, sudah cukupkah dengan angka 30%? Kurang, Pak. Harusnya berapa? 50%. Oh, 50%. Yes. Jadi sesuai dengan jumlah, katakan jumlah penduduk lah ya. Yeah. 50-50 ya, katakan begitu ya. Iya, benar, Pak. Tapi Novia tahu nggak bahwa kebanyakan kalau perempuan itu kan sering dikatakan kalau perempuan mah kau lemah. Setuju nggak dengan perkataan itu? Saya tidak setuju itu, Pak. Ya, mengapa tidak setuju? Justru saya tidak setuju itu karena memang kebanyakan saya melihat perempuan itu adalah perempuan yang kuat. Ya. Dari segi mana dikatakan lemah? Ya. Jadi kalau ada yang bilang perempuan itu cengeng, lemah, ya itu kan menurut kalian. Tetapi ketika dia menyelesaikan masalah yang mungkin dengan menangis dianggap cengeng, itu kan menurut pemikiran orang itu. Tetapi orang yang menangis itu juga belum tentu terus-terus seperti itu. Bisa jadi dia menangis untuk melepaskan dahaganya, untuk melepaskan apa yang menjadi feel bad-nya itu gitu loh. Jadi jangan pula dikatakan lemah hanya karena bisa menangis, ataupun dikatakan lemah hanya karena sensi atau apa. Itu nggak seperti itu. Perempuan itu maknanya dalam, Pak. Perempuan itu harus bisa berkomunikasi dengan sesama perempuan, karena hanya perempuan yang peduli dengan perempuan. Karena kalau perempuan nanti komunikasi dengan laki-laki, nanti bukan menjadi sebuah kepedulian, tapi ada hubungan jadinya di situ. Hubungan komunikasi yang mengandung tingkat kepedulian tinggi sehingga nanti terjadi yang namanya perselingkuhan, pokoknya yang berbau hal-hal yang lain dari yang kita pikirkan. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu ya? Iya. Oke. Nah, berarti dengan angka 30% saja tidak cukup? Tidak, Pak. Tidak cukup ya? Saya sangat berharap 50% perempuan. Ya, ini artinya satu aspirasi dari Novita yang menyampaikan bahwa kalau bisa jumlah caleg ya setiap pemilu itu harus ditingkatkan lebih. Ditingkatkan, kalau bisa ditingkatkan. Ya, nah pengalaman selama ini di aktivis sosial, ya di kegiatan-kegiatan Novia mana lebih banyak aktif di sosial itu? Apakah lebih banyak perempuan atau laki-laki? Khususnya di Kota Medan lah. Kalau saya sih netral ya. Ada memang lebih sedikit laki-laki, tapi lebih mengarah kepada ibu-ibu dan anak-anak kegiatan saya. Karena memang dan bukan cuma satu itu pun, bukan hanya tentang pribadi seseorang ya, tetapi ini lebih mengarah kepada kepentingan umum juga. Itu kadang juga ada aspirasi organisasi. Ini kan saya banyak bergabung di organisasi. Kenapa juga saya bergabung di situ? Salah satu tujuan saya adalah agar saya bisa menjangkau orang-orang, itu dia. Jadi ya, saya juga lucu juga sih kalau ada seorang anggota dewan, dia nggak banyak bergabung di organisasi. Entah kenapa alasannya, apakah dia takut dimintain uangnya, atau dia nggak mau ambil kerjaan banyak-banyak. Nah, ini yang kadang-kadang saya berpikir, ini kayak mana dia bisa menjangkau orang kalau dia seperti ini kan? Dia sudah memberikan jarak dengan masyarakat. Dia sudah memberikan batas agar orang tidak bisa berkomunikasi samanya. Nah, ini yang inovasi seperti ini yang saya ingin rubah selama ini. Bagaimana kita bisa menjangkau masyarakat itu ya kita dari komunitas, dari organisasi. Dari sanalah mereka bisa menyampaikan apa yang menjadi permasalahan selama ini. Ya. Banyak orang-orang yang nggak tahu ketika dia mengalami masalah, dia nggak tahu mau melapor kemana. Mau jumpa anggota dewan ada satpam yang membatasi. Ya. Mau nanti berkoar-koar di medsos nanti malah dikenakan undang-undang ITE. Jadi kadang-kadang kita bingung ya, ini maunya gimana sih gitu. Ini gimana ya anggota dewan nggak memberikan jalan ketika dia memberikan batasan pada masyarakat. Nah, inilah munculnya saya. Saya muncul karena itu. Makanya saya kalau ditanya, kamu gabung di organisasi mana? Banyak.
Apa kamu ada bayar iuran? Nggak ada. Saya hanya sebagai simpatisan yang memang ketika ada masalah saya langsung respon. Karena banyak sekali karakter-karakter orang-orang yang memang harus kita pelajari, Pak. Ada yang cepat baper, ada yang ingin dihargai, dihormati, ada yang ingin memang dia tidak peduli, ada yang memang dia memilih diam daripada bikin pusing, ada juga yang sama seperti saya, dia peduli sekali, tetapi ada tujuannya yang lain, charper, cari perhatian. Tapi dia nggak ada kerja, alias hanya ngomong doang, buat apa kayak gitu. Jadi itulah Pak, kenapa saya Oke, selain aktivis Sama. di di kegiatan-kegiatan sosial, apa kegiatan hari-hari? Saya itu seorang marketing. Oh, seorang marketing. Ya. Oke, luar biasa berarti banyak bertemu dengan orang. Iya. Nah, gitu. di Kota Medan sendiri sudah berapa lama tinggal di Kota Medan? Sejak lahir Pak. Oh, sejak lahir di Seumur hidup Kota saya. Medan ya? Iya. Oke. Nah, sekarang mau menjadi caleg di DPRD Dapil 1 Kota Medan. Dapil 1 Kota Medan. Dapil 1 Kota Medan. Yes. Kira-kira Novita punya peluang atau enggak? Saya punya peluang Pak. Bisa menjelaskan kira-kira peluang, petanya seperti apa? Kalau peta, saya sudah bilang tadi Pak, saya ini bergabung di beberapa organisasi. Oke. Roda pergerakan saya sudah pasti organisasi. Dan saya sebelum saya menjadi seorang politik yang bermain di politik ini, yang sedang mencoba untuk bermain di politik ini, saya memang sudah aktif bersosial. Dan sekarang ini pun saking gregetnya kita, masyarakat itu kalau ada apa-apa melapor ke saya. Oh, Ya, mereka butuh bantuan, mereka langsung lapor ke saya. Saya memang sudah memberikan batasan juga. Saya bisa membantu kalian, tetapi tidak dengan materi. Ya. Tapi saya bisa membantu mungkin dari segi relasi, komunikasi, ataupun juga penyampaian saya kepada relasi-relasi saya yang bisa membantu kalian. ya, ya. Nah, itu yang saya berikan. Tapi kalau kalian mengharapkan lebih daripada itu, misalnya mereka meminta uang kepada saya nggak. Sorry. Pelayanan saya bukan dari uang. Ya. Kalian bisa membayar orang lain, tetapi saya tidak bisa dibayar karena amal saya itu adalah pada Tuhan. Nah, kembali kepada yang terakhir tadi disampaikan Novi ini. Ya. Novita tahu nggak bahwa untuk menjadi caleg itu ada biaya, ada kosnya? Yes, ada, benar. Apakah Novita sudah siap nggak dengan itu? Berapa banyak yang sudah disiapkan uangnya untuk bisa meloloskan menjadi caleg DPRD Kalau di Kota kita Medan? bicara soal uang ini, aduh Pak, sebanyak apapun uang sebenarnya, kalau hanya dihambur-hamburkan juga akan habis kok, Iya. ya kan? Jadi kita tuh juga harus cerdas ya, harus pintar-pintar mengelola keuangan. Ya, Ya. saya nggak bisa menyebutkan sama Bapak berapa persiapan saya. Ya. Yang penting saat ini saya berjuang di lapangan dan saya ikut terlibat membantu masyarakat. Oke. Dan dari situ nanti saya akan mendapatkan promosi. Otomatis kan orang yang memang sudah merasakan bantuan selama dari saya selama ini, pasti kan dia akan mempromosikan saya dari mulut ke mulut. Itu salah satu promosi yang nggak bisa dibayar dengan uang, Pak. Karena orang berbicara itu dengan ketulusan. Orang itu menyampaikannya dengan hatinya, bukan dengan yang dirancang-rancang ataupun macam pidato-pidato di tempat-tempat ibadah, di tempat-tempat apa, itu nggak seperti itu, Pak. Jadi itu nilai yang sangat mahal, promosi dari mulut ke mulut. Kemudian juga dari settingan medsos. Settingan medsos itu maksudnya gini, mereka sudah melihat kita, membantu mereka. Lalu mereka dengan niat hati mereka menyampaikan melalui medsos. Nah, itu juga merupakan salah satu cara agar kita didukung masyarakat. Makanya memang kita, gimana ya, kita tuh memang harus bergerak dengan hati. Kalau kita melakukan sesuatu itu dengan keterpaksaan ataupun hanya karena sebuah pencitraan, itu nggak akan bisa dapat feel yang baik, Pak. Karena kalau memang kita merasa tulus ingin membantu seseorang, itu nanti akan mengalir begitu saja. Sama seperti kita bicara saat ini, ya kita Ya. mengalir begitu saja. Berarti Novita percaya bahwa dengan kegiatan-kegiatan sosial, dengan aksi sosial yang selama ini dilakukan itu membuat Novia dikenal tentunya. Yes. Ya, itu berarti harapannya ya. Benar, Pak. Ya, oke. Itu juga satu yang bagus. Nah, ini kan Novita ini kan milenial, Ya. ya? Yeah. Muda ya? Yes. Nah, Pasti. apa bedanya para politisi yang sudah senior itu dengan politisi yang milenial? Nah, kalau bedanya, wah, banyak banget perbedaannya, Pak. Ya, coba disampaikan beberapa hal yang membedakannya. Satu ya, Ya. kalau yang muda ini kan energik. Oke. Maaf, saya bukannya mau menjengkali siapapun. Kalau yang tua ini kan dia nanti banyak pertimbangannya.
dia nanti mungkin takut sepatunya kotor nanti kalau belusukan. Oke. Atau nanti takut image-nya langsung jatuh harga dirinya kalau ada orang yang protes atau apa. Ini kan wadah masyarakat nih. Ya. Masyarakat datang ke tempat mereka, nanti tiba-tiba dia melihat orang yang entah gimana gitu kan, dia nggak respect. Ataupun nanti ada masyarakat yang nggak menghormati dia, langsung baper gitu ya kan. Ini kan jiwa-jiwa orang tua. Tapi kalau yang muda ini Pak, muda, kita ini justru menjadi kader-kader militan. Kita ini bekerja untuk masyarakat, tidak usah kamu bayar. Cukup kamu ingat aja saya. Cukup kamu bawa saya dalam doa, hanya itu saja. Itu kita orang-orang militan ini. Karena memang, ya kalau kita hitung ya, berapa nominalnya kalau kita kerja itu lebih daripada Oh gitu ya? Iya, nggak akan ada orang bisa menemukan orang yang seperti ini, karena kan jarang. Nah, prinsip saya juga sebagai seorang milenial adalah menjadi yang lain daripada yang lain. Kalau selama ini sebagai seorang milenial itu kurang sekali ada yang di arah ini, biarlah saya yang menjadi salah satunya, atau biarlah saya yang terlahir untuk itu. Nah, itu kan mengenai pergerakan ya. Kalau kelebihan milenial ini Pak, cepat sekali mengikuti perkembangan. Oh, dalam hal IT mungkin Ya. lebih maju? Betul, sosial media Oke. itu juga termasuk pengaruh. Karena apa? Karena pengaruh milenial itu kepada masyarakat itu sangat besar ya, termasuk pada media sosial seperti TikTok atau Facebook gitu atau Instagram. Milenial ini bisa membawa perubahan. Karena kalau kita bisa cek di data itu Pak, untuk milenial sendiri suaranya cukup banyak ya. Kalau kita lihat untuk di data KPU kemarin itu, milenial juga cukup diperhitungkan suaranya. Sehingga kalaupun ada kader milenial, itu harus didukung Pak. Kenapa didukung? Karena nanti dia akan menjadi teladan di antara para milenial lainnya. Ini yang menjadi contoh di masyarakat nanti yang harus kalian tiru. Makanya juga jangan sembarangan masuk-masukin orang, jangan hanya asal-asal dibayar atau apa gitu ya kan. Ambil-ambil orang, nggak gitu juga. Pilihlah orang yang memang berbasic dari orang sosial dan dia muda bergabung di partai politik itu. Karena apa? Karena milenial ini kan langsung bersentuhan, langsung menanggapi, langsung bekerja, tidak banyak pertimbangan. Nah, itu tipikal saya Pak. Jadi tipikal saya ini, saya langsung mencerminkan, inilah saya mewakili milenial Pak. Saya orangnya memang cenderung belak-belakan ya. Saya kenapa belak-belakan ini, bukan saya tidak menghormati siapapun, tetapi saya ingin menunjukkan juga bahwasannya inilah perasaan saya. Kan tadi seperti Bapak bilang, perempuan ini bawa perasaan. Ya iyalah, saya perempuan memiliki perasaan, tetapi saya juga punya logika yang bisa berpikir agar orang bisa mengerti maksud saya. Karena banyak orang yang main berpolitik. Dia main berpolitik itu, dia menyampaikan sesuatu tetapi tidak pada hatinya. Dia nanti berpikir yang lain tentang orang lain. Nah ini kadang-kadang komunikasi yang buruk, karena kita kasih tahu yang satu, di pikirannya yang B. Dibilang A, yang dijawabnya yang B. Jadi kan, jadi muter jadinya. Terakhir dia di situ aja, kita yang udah di tempat lain, terakhir dia salah paham. Nah ini Pak, komunikasi seperti ini dimiliki oleh milenial. Karena kalau yang cukup berusia ini nggak begitu sih, nggak banyak yang jujur kalau saya lihat. Nggak banyak jujur itu karena, aduh, yang udah saya lihat ya sedikit sih orang-orang yang orang tua memang jiwanya muda, sedikit saya temukan itu Pak. Tapi ada memang. Nah, bagaimana Novia memberikan pandangan kalau orang mengatakan bahwa apa sih yang bisa dibuat oleh anak muda? Pengalamannya nggak punya? Kreativitas Pak. Kita juga punya, kita orang muda ini memiliki kreativitas. Tetapi dalam pergerakan kita butuh dana. Memang kendala seorang milenial itu adalah dana. Di mana di usia saat ini kita ini kan harusnya lagi sibuk menabung untuk bisa investasi masa depan. Iya kan? Tetapi jangan juga kita dibatasi pergerakan kita untuk melakukan hal-hal. Kita butuh dukungan dari orang-orang tua. Orang-orang tua ini kan udah dari dulu dia bekerja, pasti ada dananya. Udah pasti mendukung. Tapi kan jangkauan orang-orang tua yang ini kan, yang berpolitik ini kan masih kurang. Karena mungkin dia terlalu fokus dengan dunianya sehingga dia tidak memperhatikan. Nah, kalau melihat perpolitikan hari-hari ini, ya, apakah perpolitikan di Indonesia sekarang sudah baik enggak? Apalagi dengan sekarang sistem terbuka sekarang kan? Sudah baik kah? Belum Pak, kurang sehat. Belum. Apa yang harus dibenahi lagi? Ya, terutama itu adalah pemilihan kader-kader ya.
Oke. Kader-kadernya ini yang untuk menjadi calon perwakilan rakyat. Oke. Nah, itu kan kebanyakan banyak yang pindah-pindah dari partai lain, masuk dia ke partai ini hanya demi ambisinya. Oh, berarti bukan kader dong itu dong. Bukan kader, Ya. maksudnya anggota. Ya, oke. Kembali kepada topik kita tadi bahwa Novita ini yakin betul ya bahwa kalau dalam pertarungan politik di Kota Medan bisa lolos lah ya menjadi salah satu calon legislatif ya. Siap. Oke, dengan semua pemetaan yang ada. Sudah ada. Oke, apa pesan terakhir untuk pemirsa Nawacita Politik TV? Oke. Pesan terakhir saya, karena saya masih di sini. Iya. Ini belum dikatakan terakhir sebenarnya, Pak. Iya. Mungkin di lain waktu kita juga bisa bertemu. Oke. Tapi hanya untuk hari ini ya. Ya. Pesan atau caption saya kepada masyarakat di Indonesia. Pilihlah seorang yang memang berdasarkan dari basic sosial, yang aktif dalam kegiatan sosial. Karena apa? Hanya orang-orang sosial yang memiliki beban moral. Beban moral untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahan Anda. Iya. Jangan pernah percaya kepada orang yang memberikan uang kepada Anda untuk membeli hak pilih Anda. Karena jika Anda memilih mereka, Anda sudah menciptakan korupsi. Korupsi itu yang diciptakan oleh koruptor. Jangan dibudidayakan yang seperti itu. Pilihlah yang menjadi orang yang memang terbuat dari hati nuraninya. Ya. Pilihlah orang yang memang memiliki hati untuk Anda. Dan yang pastinya yang baru dan yang bergerak. Ya Pak ya? Ya. Kira-kira seperti itu Pak. Terima kasih Novita, pemirsa Nawacita Politik TV. Kita dukung Novita secara khusus kepada masyarakat yang ada di Kota Medan. Jangan lupa Novita Gule di pemilu 2024, kader caleg dari Partai PDI Perjuangan. Salam Indonesia, salam sehat untuk kita semua.